Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yughni mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanika. Allahumma salli ala nur anwar sil asrar tadiyal aghyar wa miftah bab al-yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Ma'asyar hadirin wa hadirat umat habibina Muhammad sallam yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Habib sallam, majidah wa husnul khatimah, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, rezeki yang halal yang berkah ya Allah, ilmu yang bermanfaat, yang sakit diberi sehat walafiat, taufik hidayah inayah, panjang umur fi ta'atillah ma'al lutuf wal as'atibah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah haji dan umrah ya Allah, bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, berjumpa secara qadah dengan Nabi Muhammad SAW ya Allah, dapat syafaat Habib Muhammad SAW sampai masuk ke dalam jannah bersama Habib SAW di murafaqati wa ma'iyyati Habibina Muhammad SAW wa usulina wa farihim wal hadir wa hadirat wal muslimin wal muslimat, amin 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 ya rabbal alamin. Ma'asyar hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia istimewa, bertepatan dengan Lailatul Jum'ah. Alhamdulillah, selain kita tadi mengerjakan solat isya berjamaah, ba'diyat isya mengerjakan solat tarawih berjamaah sampai 20 rakaat, kemudian kita mengerjakan solat tasbih berjamaah, kemudian kita mengerjakan solat witir berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita sekarang ini tentang solat tasbih. Keuntungan besar sebagai umat Habibina Rasulullah, khususiyah keutamaan yang luar biasa untuk umat Habibina Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ini adalah khususiyah bagi umat Habibina SAW mengerjakan solat tasbih berjamaah. Banyak sekali kitab-kitab yang menyebutkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan tentang solat tasbih tersebut. Sampai ulama kita mengatakan di antara faidah mengerjakan solat tasbih, wa hadhihi shalah mujarrabatun liqada'il hawaij al-muhimmah. Ini solat, yakni solat tasbih tersebut sangat ampuh luar biasa untuk mensukseskan segala hajat-hajat yang penting. Kalau kita punya hajat, misalkan punya keinginan penting sekali, kerjakan solat tasbih, fa insyaallah hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama kita mengatakan hadhihi shalah mujarrabatun liqada'il hawaij al-muhimmah. Ini salat, yakni salat tasbih tersebut sangat ampuh luar biasa untuk mensukseskan hajat-hajat yang sangat penting sekali. Faidah atau fadilah luar biasa besarnya. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW tentang salat tasbih, yang mana salat tasbih tersebut apabila kita kerjakan di siang hari 4 rakaat langsung, apabila di malam hari dengan 2 rakaat semua juga 4 rakaat. Tetapi kalau malam hari 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau siang hari dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam, yakni semuanya siang malam 4 rakaat di dalam mengerjakan salat tasbih, karena di dalam 1 rakaatnya membaca 75 kali tasbih, 4 rakaat sebanyak 75 kali 4 jumlahnya 300 tasbih. Nah, kalau kita mengerjakan salat tasbih 4 rakaat, jumlah tasbih tersebut ada 300 tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar.
Ini diterangkan sebagaimana Al-Habib Al-Haddad radhiyallahu anhu mengatakan, waqad waratil akhbar bi fadliha. Telah datang berita-berita, hadis-hadis Nabi SAW yang memberitahukan tentang fadilah keutamaan mengerjakan salat tasbih. Wa anna man shallaha ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhunubihi wa ma ta'akhkhara. Siapa orang yang mengerjakan salat tasbih, dosa-dosa yang sudah lewat maupun yang akan datang semuanya mendapatkan ampunan dari Allah. Sungguh beruntung sekali bagi hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah. Sebab kalau seandainya manusia disiksa di dalam api neraka sangat pedih luar biasa. Coba kita bayangkan sekali, paling ringannya siksa api neraka, sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya yang tentang paling ringannya siksa api neraka, inna ahwana ahlin nari adaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamai jamratan yaghli minhuma dimaghuh ma yara anna ahadan ashaddu minhu adaban wa innahu lahwanuhum adaban. Paling ringannya siksaan api neraka sebagaimana orang yang menginjak bara api, begitu diinjak otak mendidih. Kalau kita lihat di dunia, orang injak bara api paling kakinya bengkak, tapi nanti di hari akhirat kelak injak bara api otak mendidih. Dia merasa ini siksaan yang paling berat. Ternyata Nabi mengatakan innaha lahwanuha adaba. Sesungguhnya siksaan itu ada siksaan yang paling ringan. Yang paling ringan seperti orang menginjak bara api di neraka, yang mana api neraka jauh lebih panas dibandingkan api dunia. Diinjak bara api tersebut, ini paling ringan. Bagaimana yang lebih berat, yang lebih berat, yang lebih berat? Orang kalau masuk na'udzubillah min dzalik, hafizallahu wa iyyakumul muslimin min adzabin nar, kalau dimasukin ke dalam api neraka dalam keadaan hidup, ya Allah, kalau kita lihat sate misalkan dibakar itu sudah mati, baik sate kambing, sate ayam dan lain sebagainya, itu dibakar setelah meninggal, setelah mati. Nggak ada orang yang makan misalkan kambing hidup. Ada yang makan kambing hidup? Nggak ada. Ada yang bakar kambing hidup? Nggak ada. Kambing disembelih udah mati dibikin sate, itu kambing atau ayam, artinya sudah nggak ada rohnya. Tapi kalau manusia disiksa di dalam api neraka, na'udzubillah min dzalik, dalam keadaan hidup, ya Allah, siksaan yang sangat pedih luar biasa. Hanya saja kalau orang kafir disiksa di dalam neraka, litta'dzib, untuk disiksa dalam neraka karena selama-lamanya. Tapi kalau seandainya na'udzubillah min dzalik, hafizallahu wa iyyakum, orang muslim misalkan masuk ke dalam neraka karena perbuatan dosanya yang tidak diampuni oleh Allah, itu hanya sementara saja, litadhhir, bukan litta'dzib. Berbeda halnya litta'dzib sama litadhhir. Litadhhir untuk disucikan di dalam api neraka, kalau sudah bersih masuk ke dalam jannah. Tapi kalau seandainya orang kafir, bukan litadhhir tapi lita'dzib, untuk disiksa, karena orang kafir selama-lamanya dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhul adzab. Orang kafir kalau sudah masuk neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kulitnya masak, jadi kembar lagi, dibakar lagi, jadi dibakar lagi terus menerus. Ini keadaan orang kafir, na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau mati husnul khatimah, seandainya na'udzubillah min dzalik, seandainya masuk neraka hanya litadhhir, untuk disucikan. Contoh saja pendekatan buat kita punya baju dipakai, kemudian kotor, kita diapain? Dibuang apa dicuci? Dicuci. Kalau udah bersih, kering lagi, dipakai lagi, kan gitu. Ini tadhhir, untuk disucikan. Kalau orang muslim seandainya mempunyai dosa, tidak mendapatkan syafaat, tidak mendapatkan ampun dari Allah sampai masuk neraka, ini namanya litadhhir, untuk disucikan. Tapi akhirnya masuk ke dalam jannah, walaupun misalkan sehari, seminggu, sebulan, sesuai dengan amal perbuatan yang ia lakukan. Tapi kalau orang kafir,
ta'dzib, untuk siksa, karena orang kafir tidak mungkin masuk ke dalam jannah, karena jannah uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bidari jannah bighairi hisab wal adab bi syafa'ati habibina sabi ma'iyyati murafaqati habibina wa hasab usul wa burihim wal hadirat wal muslimat. Amin 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 ya rabbal alamin. Mengerjakan salat tasbih di antara hikmahnya, faedahnya, kami mengatakan anna man shallaha ghafarallahu lahu ma taqaddama min dunubihi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang sudah lewat dan yang akan datang semuanya mendapatkan ampunan dari Allah. Pernah Nabi mengatakan kepada pamannya, ammi al-Abbas radhiyallahu ta'ala. Siapa Sayyidina Abbas? Saudara ayahnya. Ayah Nabi namanya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah punya saudara banyak, termasuk Sayyidina Hamzah paman Nabi SAW, juga Sayyidina Abbas. Kalau Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas misanan Nabi SAW. Kalau ayahnya namanya Abbas, paman Nabi SAW, saudara ayahnya. Nabi pernah mengatakan kepada pamannya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, allamahu iyyaha, diberikan pelajaran tentang mengerjakan sholat tasbih. Apa Nabi katakan? Sholliha fi kulli yaum, kerjakan sholat tasbih tiap hari. Au fi kulli jum'atin, kalau seandainya nggak tiap hari, setiap Jumat kerjakan, setiap Jumat kerjakan, seminggu sekali. Au fi kulli syahrin, atau kalau seandainya dia dikerjakan setiap seminggu sekali, setiap Jumat, setiap sebulan sekali kerjakan. Au fi kulli sanatin, atau setiap setahun sekali kerjakan, sekali saja kerja setiap tahun kerjakan, tiap tahun kerjakan. Au fil umri marratan, kalau tidak, misalkan setahun sekali, seumur hidup sekali. Al-hadis ini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pentingnya sekali sholat tasbih. Kalau kita mampu kerjakan tiap hari, nggak mampu tiap Jumat, nggak mampu tiap bulan, nggak dikerjakan tiap tahun, nggak dikerjakan seumur hidup sekali, pernah kerjakan nggak sama sekali, ya keterlaluan. Alhamdulillah, masa nggak kerjakan sama sekali? Pernah ngerjakan, jangan sampai tidak, setidaknya seumur hidup sekali. Kalau bisa setahun sekali, kalau mampu sebulan sekali, apalagi sudah Jumat sekali, kalau bisa setiap hari sekali. Masya Allah, fadilah luar biasa besarnya mengerjakan sholat tasbih. Di antara diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala yang sudah wa yang akan datang, dan mengabulkan segala hajat-hajatnya di qadaya hawaij al-muhimmah. Ulama kita mengatakan, wa qala ba'dhum idza shallaita lailan kana alladhi yanbaghi an tusalli bi taharrumain wa tashahhudain wa taslimatain. Sebagian ulama mengatakan apabila Anda mengerjakan di malam hari, seperti tadi alhamdulillah kita kerjakan kan di malam hari, setelah salat Isya, kemudian salat ba'da Isya, kemudian salat tarawih, sebelum salat witir, sebab dianjurkan salat witir paling akhir. Salat witir bukan salat tasbih, salat akhir, paling akhir salat witir. Maka kita kerjakan salat tasbih dahulu. Kalau kerjakan di malam hari, lebih baik kerjakan salat tasbih tersebut bitaharumain, dengan 2 kali takbiratul ihram. Takbir ihram 2 rakaat, selesai tahiyat salam, kemudian berdiri takbir lagi, itu namanya bitaharumain, yakni takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar ketika masuk salat. Wa tasyahhudain, 2 kali tasyahud, yakni tahiyat. Kan tadi kita kerjakan 2 kali tahiyat. Tahiyat yang pertama untuk salat yang pertama 2 rakaat, kemudian tahiyat atau tasyahud yang kedua dalam salat yang kedua, yang ketiga dan yang keempat, yaitu dengan tasyahudin. Wa taslimatain, 2 kalimat taslimah dengan 2 salam. Salam pertama, rakaat pertama salam, kemudian rakaat yang kedua, yang ketiga dan yang keempat juga salam. Taslimatain, yakni 2 kali salam. Salam pertama 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi.
rakaatain ba'da rakaatain, 2 rakaat setelah 2 rakaat. Wa in shallaita naharan, apabila dikerjakan di siang hari, misalkan sewaktu duha atau sebelum duhur atau setelah duhur, misalkan kita kerjakan di siang hari, fa bi taharrumin wahid, maka dengan takbiratul ihram sekali saja 4 rakaat, wa tasyahhudin wahid, dan tasyahud sekali saja. Jadi 4 rakaat, tasyahudnya tahiyatnya sekali saja. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, langsung tasyahudnya sekali. Kalau kita sholat zuhur kan tasyahudnya 2 kali. 2 rakaat tasyahud, kemudian 3, 4 tasyahud lagi, tahiyat lagi. Tapi kalau dalam sholat tasbih 4 rakaat langsung 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, kemudian tasyahud atau tahiyat sekali. 4 rakaat jumlatan wahidah, 1 rakaat dengan jumlah sekaligus, yaitu 4 rakaat. Caranya mengerjakan sholat tasbih seperti tadi kita kerjakan, yang secara ringkasnya 1 rakaat 75, 4 rakaat jumlahnya 300 kali tasbih. Ini caranya kalau dikerjakan di malam hari 2 rakaat seperti tadi kita mengerjakan. Jadi jumlahnya 300 rakaat, 300 tasbih. Baik siang hari 4 rakaat langsung atau malam hari 2 rakaat kemudian 2 rakaat. Wa qala ulama kita mengatakan, ya'ti bi adhkari ruku' wa i'tidal wa sujud wal julus qabla tasbihat. Mendatangkan dulu yaitu zikir-zikir ruku'. Ketika kita ruku', baca zikir ruku' tersebut, baru baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Ketika kita i'tidal, rabbana lakal hamdu, baca dulu, kemudian subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Ketika kita sujud, baca subhana rabbiyal a'la bihamdihi 3 kali, kemudian baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha akbar. Kemudian ketika kita julus, ketika kita duduk di antara 2 sujud, baru setelah baca doanya, kemudian baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi jumlah semuanya, waktu berdiri 15, waktu ruku 10, waktu i'tidal 10, waktu sujud 10, waktu duduk di atas sujud 10, waktu sujud lagi 10, waktu duduk istirahat 10, jumlahnya semuanya 1 rakaat 75 kali 4 300 tasbih. Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, wa yanbaghi lil mutanassik an la yada'a hadhihi salat fi kulli usbu'. Sebaiknya bagi orang yang betul-betul suka ibadah kepada Allah, jangan sampai meninggalkan sholat tasbih seminggu sekali. Ya Allah, sepekan sekali. Minggu udah sholat tasbih, seminggu udah sholat tasbih, Kalau kerjakan tiap hari, seminggu sekali kita kerjakan sholat tasbih. Bagi orang yang mutanassik, betul-betul suka ibadah kepada Allah. Au fi kulli syahrin, kalau seandainya tidak seminggu sekali, setiap bulan sekali kerjakan sholat tersebut, wadhalika aqalluh, itu paling sedikitnya. Sebisanya, kalau bisa sebulan sekali, seminggu sekali. Kalau nggak bisa, sebulan sekali, itu paling sedikit ya. Paling sedikit sebulan sekali kerjakan sholat tasbih. Itu sebaiknya. Walaupun sholat tasbih hukumnya sunnah, setidaknya minimalnya seumur hidup pernah mengerjakan sholat tasbih, jangan sampai tidak. Tapi kalau senang ibadah kepada Allah, kerjakan sholat tasbih seminggu sekali paling sedikit, atau sebulan sekali, itu paling sedikitnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita bersama, sehingga kita semuanya bisa mengerjakan segala perintah-perintah Allah, yang wajib, yang sunnah dikerjakan, yang haram yang makruh ditinggalkan, perbuatan mubah jadi ibadah kepada Allah. Semua ibadah kita kepada Allah, dosa-dosa kita dia kepada Allah, hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.